Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita masih bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, dan bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita yang hari ini diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan seperti sedia kala. Teman-teman yang soleh dan soleha, marilah kita buka pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, siswa-siswi SDIT Al-Barakah kelas 5, 2 pekan yang lalu sebelum kita PTS, kita sudah membahas mengenai materi sholat tarawih. Kita sudah sama-sama bahas pengertian sholat tarawih, kemudian jumlah rakaat sholat tarawih, dan juga tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, pada hari ini Pak Indra akan melanjutkan kembali materi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi Tadarus Al-Quran. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak tersebut? Ya, anak-anak tersebut sedang melakukan Tadarus Al-Quran. Ketika bulan Ramadan, biasanya setelah sholat tarawih, anak-anak maupun orang dewasa melakukan tadarus Al-Quran baik di rumah, di musola maupun di masjid. Apakah anak-anak sudah mengetahui apakah itu tadarus Al-Quran? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik di rumah, musola, maupun di masjid. Kegiatan tadarus umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalkannya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu
dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Anak-anakku yang soleh dan solehah, lalu bagaimana tata cara tadarus yang baik? Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu lebih dahulu. 2. Mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. 3. Di tempat yang bersih. 4. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. 5. Dianjurkan menghadap kiblat. 6. Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. 7. Membaca dengan suara sedang, tidak terlalu pelan dan tidak juga terlalu keras. 8. Tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Tadarus Al-Quran ini sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Tadarus Al-Quran juga mengandung banyak manfaat, antara lain seperti di bawah ini. 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. 2. Memperlancar membaca Al-Quran. 3. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. 4. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. 6. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Al-Quran. Dengan berbagai manfaat tersebut, hendaknya kita sebagai seorang muslim harus semangat dan lebih giat lagi dalam tadarus Al-Quran setiap waktu dan setiap saat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini tentang tadarus Al-Quran telah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami materinya, dan semoga ketika tadarus Al-Quran tambah semangat dan sungguh-sungguh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sama-sama mempelajari, menyimak kembali tadi video. Mudah-mudahan itu bisa kita ambil pelajarannya dan hikmahnya. Oleh karenanya teman-teman yang soleh dan soleha, marilah kita tutup pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.